Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara ketika Shalom disampaikan, berkat Tuhan disampaikan, sambut itu dengan kata-kata Shalom. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu rema atau firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, katakan amin. Ya, jangan malu karena apa yang kita percayai itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita membangun kerohanian kita, mengangkat hidup kita pada Tuhan, Tuhan melihat dari surga dan mencurahkan kasih karunia buat kita semua. Sekali lagi saya katakan Shalom. Puji Tuhan, ya. Nah, minggu-minggu ini kita sedang berbicara mengenai sebuah pembahasan bagaimana kesehatan di dalam keuangan. Ya. Nah, beberapa bulan kita bicara bagaimana kita perlu sehat rohani. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama kita. Kita perlu hidup intim dengan Tuhan supaya sehat rohani kita. Tetapi kita harus mengimbanginya, bukan hanya sehat secara rohani, tetapi orang-orang percaya perlu juga sehat di dalam keuangan. Ada beberapa masalah yang menonjol dari kehidupan kekristenan. Ada seorang penulis namanya Robert Liardon, dia berkata ada 3 hal utama yang cukup mengganggu atau menjadi masalah dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah bicara tentang pernikahan. Dengan siapa kita menikah itu akan jadi satu masalah di kemudian hari ketika kita salah memilih pasangan. Pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman itu jadi masalah. Ketika kita punya pasangan yang tidak takut Tuhan itu jadi masalah. Kita punya pernikahan yang sama-sama mungkin orang percaya tetapi tidak saling mendukung di dalam pelayanan itu akan juga jadi masalah selama yang satunya melayani Tuhan, yang satunya jangan, ya. Itu ada banyak hal yang terjadi. Ya, ada seorang yang bernama Kathryn Kuhlman. Dia adalah seorang pembicara terkenal. Ketika dia bicara ada banyak orang yang dilawat Tuhan, ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Tapi satu kali dia mengambil keputusan yang salah. Dia menikah dengan seorang duda yang cerai dan punya 2 anak yang ditinggalkan oleh duda ini. Orang-orang di sekitarnya berkata, jangan nikah dengan orang itu. Tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak pantas engkau mendapatkan duda yang cerai, yang meninggalkan istri dan anaknya. Tapi dia tetap kekeh, tetap ingin menikah dengan pasangan yang ada. Akibatnya apa? Pelayanannya yang sudah dibangun sekian lama akhirnya hancur. Orang-orang mulai meninggalkan dia. Dia hidup di dalam keterpurukan. Suaminya tidak jadi teladan. Pada akhirnya memang dia harus bercerai kembali. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memakai dia kembali. Setelah 8 tahun dia mengalami masalah yang panjang di dalam kehidupan pernikahannya. Ada seorang lagi, seorang yang penginjil terkenal, dia melayani di Amerika Selatan, sehingga banyak orang dimenangkan, bahkan presiden, politikus duduk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dia. Tapi ada masalah, istrinya tidak sepakat dengan dia tidak suka melayani di tempat itu. Istrinya berkata, ayo kita pulang ke tempat asal kita. Setiap kali melayani dia berkata, ayo pulang ke tempat asal kita. Pada akhirnya apa? Mereka pulang ke tempat asalnya, pelayanannya ditinggalkan. Apa yang terjadi? Orang ini pada akhirnya ditinggal, istrinya meninggal dan dia menjadi duda pemabuk. Ya, satu hal yang tragis sekali. Nah, kehidupan kekristenan, ya, ini adalah satu hal yang mengganggu kita ketika kita punya pernikahan yang gagal. Jadi kita memastikan diri, kita harus punya pernikahan yang berhasil. Anak-anak yang cinta Tuhan, suami istri yang cinta Tuhan. Hal yang kedua adalah masalah kesombongan rohani. Ada banyak orang mungkin tidak sadar, ya, mungkin di depan orang baik-baik saja, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang tidak kelihatan itu yang seringkali yang jadi penilaian Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya ibadah rajin, saya sudah memberikan perpuluhan, saya banyak doa, tidak seperti yang lain, tidak seperti yang lain.
Orang tidak tahu, mungkin kita baik-baik, perkataan kita oke di depan orang, tapi Tuhan yang lihat kedalaman hati kita. Apakah kita sombong atau rendah hati? Ada orang yang berkata, aku dulu melayani Tuhan, dulu banyak dipakai Tuhan, banyak orang dimenangkan oleh saya. Tetapi sekarang dia tidak melakukan apa-apa, dia sombong dengan pengalaman rohani masa lalu. Tetapi saat ini dia mungkin ada di dalam kejatuhan atau bahkan jauh daripada Tuhan. Ada orang-orang juga yang berkata, cukuplah saya beribadah di rumah, sama-sama saja, ya sama dengar firman Tuhan. Ya toh enggak perlu gereja juga saya dapat firman Tuhan. Mungkin ada baiknya, mungkin dia apa yang dilakukan, tapi siapa yang tahu hati mereka? Mungkin dia merasa sudah cukup, tidak perlu kumpul dengan orang lain. Tapi satu hal yang kita bisa sadari bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan tidak suka orang sombong. Satu kali ada pemungut cukai dan ahli Taurat. Ahli Taurat datang sama Tuhan, dia berkata, Tuhan aku sudah bayar perpuluhan, aku ibadah, ikut hukum Taurat semua. Tidak seperti pemungut cukai yang ada di sebelahku ini Tuhan. Sedangkan pemungut cukai dia tidak berani menengadahkan mukanya ke atas. Dia berkata, ampuni aku Tuhan orang berdosa ini. Firman Tuhan berkata, siapa yang didengar firman-Nya, didengar doanya adalah orang yang mengaku berdosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu yang dibenarkan oleh Allah. Kesombongan diri tidak kelihatan, engkau dan saya harus memeriksanya di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah masalah yang menonjol dari kehidupan kekristenan adalah masalah uang. Di satu sisi, uang, ada orang-orang yang menghambakan diri kepada uang. Dan dia mencari, memperlakukan uang lebih daripada Tuhan, mengejarnya sedemikian rupa, menghalalkan segala cara supaya dapat uang. Semua dilakukan dengan selesai dengan uang, ya, untung rugi, pelayanan dihitung dari uang, ya, masalah dianggap selesai dengan uang, korupsi dan macam-macam. Di sisi yang satu, berapa orang meninggalkan Tuhan karena kemiskinan, karena tidak mampu melunasi hutangnya, terlibat lilitan hutang. Akhirnya mereka ada sebagiannya bercerai, akhirnya ada yang meninggalkan iman Kristen dan berpindah kepada kepercayaan yang lain. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Tetapi saya berdoa buat kita semua, setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, biarlah hidupnya selalu menang dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengatasi masalah di dalam pernikahan, kesombongan rohani dan keuangan. Karena kita punya Tuhan dan punya firman yang menuntun kita untuk menang dari segala hal yang ada. Hari ini kita banyak bicara tentang keuangan dan Bapak Ibu Saudara sadar bahwa pandemi yang lalu ya katanya sudah mulai selesai, tetapi meninggalkan banyak masalah, mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat sehingga terjadi krisis yang ada. Dan sekarang mulai diumumkan ada banyak resesi terjadi di seluruh dunia. Dan tentunya pasti akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Akan ada banyak hal-hal yang dikhawatirkan. Harga mulai naik, tidak cukup belanja dan macam-macam. Sehingga sebagian orang khawatir ya. Dan bulan ini ya kita mendengar ada kenaikan BBM ya. Itu sebuah hal yang menjadi perdebatan di mana-mana sehingga ada banyak demo-demo dan ada banyak orang yang tidak suka membuli pemerintah. Bapak Ibu Saudara, ada yang ngomong ini salah satu orang yang menyebabkan harga BBM naik itu ya, mengubah nilainya gitu ya. Nah, mungkin kita waktu lalu merasa ini tidak apa-apa, tetapi ketika kita menyadari yang terjadi, akhirnya kita mungkin khawatir ya. Nah saat ini kita mulai perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Mempersiapkan diri menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Ketika kita ngomong mempersiapkan diri itu saya mengumpamakan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada di pantai dan Bapak Ibu Saudara sengaja main gelombang laut yang ada, maka Bapak Ibu Saudara akan berdiri tegak. Dan ketika ada gelombang datang, Anda akan tetap tegak karena mempersiapkan diri. Tapi kalau kita bicara tentang tidak mempersiapkan diri, itu seperti gempa. Kita tidak ngerti kapan itu terjadi.
tapi tiba-tiba ada gempa datang, menggoncang kita, maka kita akan kalut, kita akan jatuh, kita akan lari. Kita akan melakukan banyak hal karena kita tidak siap. Ya demikian juga kita perlu mempersiapkan diri. Salah satunya dengan cara mengelola keuangan dengan cakap. Ya kita perlu belajar mengelola keuangan agar memiliki keuangan yang sehat. Dengan demikian kalau kita punya keuangan sehat, orang menghargai kita. Ya, dia menilai ya Tuhan itu mengenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan berkata Tuhan akan mencukupkan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sehat keuangan, orang lain ya tidak akan melecehkan kita. Bahkan kita kalau kita punya kesehatan dalam keuangan, kita akan tidak merepotkan orang lain. Bapak Ibu sadar ya, kalau ada orang-orang yang datang ke kita dan minta tolong sekali mungkin oke, 2 kali oke, tapi kalau berkali-kali itu merepotkan yang lain. Maka kita perlu cakap mengelola keuangan kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi dengan cara mengelola keuangan. Ya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kesehatan keuangan? Minimal Bapak Saudara bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup ini. Ada makan, pakaian, dan rumah. Ya, dan hal-hal yang memang kebutuhan dasar kita. Kemudian dengan sukacita, bisa mengembalikan milik Tuhan tanpa paksaan, bisa sukarela, sukacita mengembalikan, ya, membayar tepat waktu, mungkin hutang yang kita punyai, ya, tepat waktu, bayar kewajiban kepada pemerintah, pajak-pajak yang ada, berbagi kepada sesama kita, ya, dan kemudian ada juga dana untuk menabung investasi, itu salah satu petunjuk di mana kita memiliki keuangan yang sehat. Bapak Saudara perlu kesadar ya Bapak Saudara, kekayaan atau penampilan seseorang belum tentu menunjukkan kesehatan di dalam keuangannya Bapak Saudara. Ada orang yang kelihatannya mewah segala, tapi ternyata dia kesulitan bayar utang. Ada Bapak Saudara. Tapi ada orang yang sederhana, kelihatannya tidak punya apa-apa, tapi dia cukup dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan semuanya bisa dilakukan dengan baik. Ya, nah kita perlu belajar hal ini. Karena apa? Saat ada masalah keuangan, bisa saja kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan hari ini kita bisa belajar bagaimana kita perlu cakap mengelola keuangan. 2 hal yang saya mau sampaikan, yang satunya bicara tentang masalah rohani, yang satunya bicara tentang masalah praktis yang kita bisa belajari bersama-sama. Yang pertama bagaimana cakap mengelola keuangan. Maka yang kita perlu sadari bahwa kita perlu menyadari asal berkat kita. Ya, kita perlu menyadari berkat, ya, keuangan asalnya daripada siapa. Dan firman Tuhan menunjukkan hal ini. Satu ayat yang menguatkan kita semua. Berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tulisan ini ditulis oleh Raja Daud. Bukan Mas, Ziarah Salomo, ditulis oleh Salomo. Ya. Orang yang kaya, orang yang penuh hikmat, dia tidak mengandalkan kekayaannya, tidak mengandalkan hikmatnya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan, biarlah itu yang ada tercetus dalam hidup kita, mengakui Tuhan di dalam setiap usaha kita. Tuhan mencukupkan dengan berkat orang-orang yang dicintainya. Dikatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mungkin kita sedang istirahat, kita tidur, kita tidak memikirkan apa-apa, tapi Tuhan ingat untuk memberkati kita. Dan saya percaya ketika Tuhan mengingat kita, berkat-Nya sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Yang percaya katakan amin.
Meskipun kita tidak ngerti, tiba-tiba ada orang datang telepon kita dan diberikannya sesuatu untuk mencukupkan kita di dalam transaksi bisnis dan macam-macam. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan karena Dia memberikannya kepada orang yang dicintainya. Berkat itu bicara sesuatu hal yang kita dapat, yang kita miliki daripada Tuhan, yang membawa kita dekat sama Tuhan. Kalau berkat pada akhirnya membawa kita jauh daripada Tuhan, kita perlu waspada. Jangan-jangan bukan berkat, tetapi sesuatu yang membuat kita bisa jatuh. Dan ketika kita sadar berkat itu membuat kita dekat sama Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa cek adalah berkat itu selalu mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Kalau kita kaya, tapi ternyata ada KPK yang dekat kita, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kejahatan tersembunyi yang tidak ketahui. Jadi bicara tentang berkat, itu bicara sesuatu yang kita dapatkan ya daripada Tuhan, yang membawa kita makin dekat, makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan berkata, kalau bukan Tuhan semuanya ini, aku tidak bisa mendapatkan hal ini. Dan kita bisa sadar bahwa kita mendapatkannya di dalam damai sejahtera. Lihat, Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa orang yang dicintainya? Firman Tuhan mengajar kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang memegang perintahnya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, keluarga Anda akan baik. Ya, suami memenuhkan kebutuhan istri dan anak-anak sebagai sumber mencukupkan keluarga. Suami istri tunduk pada firman Tuhan. Ya, suami kasih istri, istri tunduk pada suami, istri tunduk pada suami. Ketika kita melakukan hal itu, maka berkat Tuhan dilimpahkan. Bukankah banyak perceraian yang menyebabkan kekacauan keuangan? Kekacauan dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai seorang yang bekerja, kita hidup jujur, kita melakukannya dengan jujur, ya tanpa ada manipulasi dan banyak hal yang sesuai dengan apa yang dimaui firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan maka berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita karena kita sedang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan, siapa yang dikasihi Tuhan mengingatnya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma Bapak Saudara. Tetapi berkat dicurahkan dengan syarat. Ketika kita taat sama Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, usaha diberkati Tuhan, tidak ada kebocoran-kebocoran. Jika kita dicintai Tuhan, apa yang kita perbuat akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Lihat Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Yusuf diambil dari rumahnya, dipegang oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur yang dalam. Pada akhirnya dia dijual kepada orang-orang Ismail dan dia akhirnya tinggal di Potifar. Dan di Potifar tuannya melihat bahwa dia disertai Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Dan ketika dilihatnya Tuhan maka semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara. Dilihatlah kepala penjara apa yang dilakukan oleh Yusuf, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Apa yang terjadi? Yusuf dipercaya sebagai orang kepercayaan yang mengelola seluruh penjara yang ada. 2 tahun kemudian, dia mungkin saat itu merasa ditinggalkan karena dia ngomong sama tukang anggur, tukang minum raja. Ingat ya, saya tidak pantas di sini. Tetapi dia harus 2 tahun di sana. Tetapi masanya ketika Tuhan mengangkat dia dikeluarkan dari penjara dan menuju ke istana.
Satu hal yang saya rasa tidak banyak atau jarang terjadi. Seorang yang dianggap penjahat kemudian diangkat sebagai orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan di tangan dialah maka kelaparan di seluruh dunia ditangani. Bukankah semuanya itu karena berkat Tuhan? Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang melakukan semua, maka sia-sialah yang kita lakukan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Kalau kita sadar berkat Tuhan itu, maka mari kita bekerja dengan tulus, dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan kita bekerja seperti kepada Tuhan. Firman Tuhan Kolose 3, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima sebagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dari hal ini kita bisa belajar apa yang kita temui tangan kita. Apa yang ada di genggaman kita yang dipercayakan Tuhan saat ini. Firman Tuhan, lakukan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lakukan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tuhan yang melihat kita. Mungkin engkau berkata, aku kan bukan orang yang bekerja dengan orang lain. Aku kan pemilik usaha. Tetapi kita bisa berpikir, apakah supplier Anda bukannya Tuhan Anda? Apakah orang-orang yang menolong Anda di dalam modal bukankah Tuhan-Tuhan Anda? Firman Tuhan mengingatkan kita, ya, jangan kita melakukannya baik hanya di depannya saja, tapi lakukan di dalam ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berkata bahwa membuat kita bisa sadar bahwa Tuhan itu melihat dan kita melakukannya dengan tulus hati, dengan rajin, dengan baik. Dan dikatakan selanjutnya, perbuatlah dengan segenap hatimu. Baik, lakukan dengan sungguh hati, dengan semua kekuatan kita, dengan semua pikiran kita. Dan lihatlah, percayalah, engkau akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bukan hanya dari pekerjaan kita, bukan hanya dari segala yang kita upayakan, tapi dari Tuhan sendiri yang akan memberikan upah buat kehidupan kita. Ketika kita melakukan dengan sungguh hati, ada banyak orang yang memperhatikan kita. Saya pernah bekerja di beberapa tempat, dan satu hal yang membekas dalam hidup saya, di tengah-tengah kondisi resesi tahun 98 yang waktu yang lalu, ada banyak PHK, ada banyak orang-orang yang di PHK, bangkrut semua. Dan saya merasa dengan keluarga saya bahwa ya semuanya yang ada pada waktu itu ya menjadi sebuah kesaksian iman buat kami bahwa semuanya asalnya daripada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyediakan buat kami. Sementara saya bekerja di Semarang di sebuah perusahaan multi-finance, ya pada waktu itu perusahaan mulai tutup, ya banyak yang tutup dan perusahaan saya mulai mengurangi karyawan-karyawan, ya mulai kurangi karyawan. Tapi satu hal yang saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata buat orang-orang yang mengasihi dan yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Apa yang terjadi pada kali itu? Kesempatan itu saya dipromosikan ke Surabaya. Lihat, sementara orang lain di PHK, sementara lain kehilangan pekerjaan. Buat kami, buat saya dipromosikan ke Surabaya untuk menjabat sebuah kedudukan yang lebih tinggi daripada di Semarang. Tuhan pelihara. Dan kemudian goncangan yang ada membuat perusahaan yang saya tempati juga bermasalah. Akhirnya mulai ditutup semua.
Dari Semarang, Bandung, Surabaya, Jakarta mulai ditutup satu persatu. Dan akhirnya saya juga kena PHK. Ya, kena PHK artinya apa? Dikeluarkan tetapi dapat pesangon beberapa waktu. Ya, lumayan lah. Nah, tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Perusahaan berkata, kamu masih kami bayar. Ya. Dan saya ada waktu 1 tahun untuk mengelola perusahaan yang ada untuk menyelesaikan masalah di pengadilan, masalah utang piutang, dan masih dibayar. Ya. Memang sementara itu saya berpikir apa yang saya harus lakukan. Saya mengirimkan banyak surat-surat lamaran, ada yang dipanggil tapi tidak ada jawaban kembali dan macam-macam gitu ya. Nah sampai pada akhirnya setahun kemudian saya dikatakan sudah selesai semua. Ya, dan akhirnya diberikan lagi pesangon lagi. Jadi kali itu saya tahun itu dapat 2 kali pesangon, lumayan cukup besar gitu ya, lumayan lah. Tapi satu hal ini yang saya merasa bahwa tangan Tuhan itu menyertai dengan luar biasa. Sementara ada yang berkata, kamu kok jauh-jauh sampai Surabaya, keluargamu ada di Salatiga, jauh, ada 350-an kilometer ya, ada 7 jam, 8 jam perjalanan. Tapi buat kami itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ya. Ketika saya terpaksa keluar karena sudah di PHK, Bapak Saudara, Tuhan sudah sediakan pekerjaan sehingga saya tidak sempat menganggur. Saya percaya Tuhan itu adalah penyedia buat hidup kita. Amin. Kesanalah orang-orang benar datang pada Tuhan. Kesanalah orang-orang benar berharap sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Hubungan saya dengan pemimpin saya masih baik. Sampai keluar pun dia berkata, kamu kerja di mana? Ya, kamu kerja di mana? Ayo ikut saya, dia berkata demikian. Meskipun saya ngomong, enggak, saya enggak mau, saya sudah bekerja. Tapi saya percaya bahwa kalau bukan Tuhan yang membukakan pintu berkat, maka semuanya tertutup. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak ada satu pun yang menutupnya. Yang percaya katakan amin, haleluya, berikan muliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kita perlu melakukannya dengan sungguh hati. Hal yang kedua, bicara tentang menghadapi hal-hal yang ada, kita perlu merencanakan penggunaan keuangan kita. Adalah bicara tentang bagaimana kita mengatasinya dengan mengelola, dengan merencanakan penggunaan keuangan kita. Ya. Berkat keuangan asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengelolanya dengan baik. Apa yang kita terima, kita harus percaya itu adalah berkat daripada Tuhan. Jika kita sadar berkat itu asalnya daripada Tuhan, maka kita tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Kita mengelolanya dengan baik, tidak membelanjakan untuk hal-hal negatif bertentangan dengan perintah Tuhan. Saya memberikan beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan ya di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengelola keuangan, merencanakan penggunaan keuangan dengan baik. Yang pertama adalah ini adalah hal yang kita tahu harus terjadi seperti ini. Kita perlu memiliki pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, ini perlu, kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan setiap bulan atau setiap kali kita akan kekurangan. Maka catat pemasukan, catat pengeluaran yang ada. Dan saya menyarankan untuk para pedagang-pedagang yang ada, mulai pisahkan pembukuan rumah tangga dan pembukuan perusahaan, usaha, toko dan macam-macam. Pisahkan. Kalau kita campur, seringkali kita bingung ini untuk modal atau bukan, begitu ya. Jadi pisahkan. Ya, dan kemudian utamakan kebutuhan kita lebih daripada keinginan-keinginan. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Amsal 21 ayat 17. Jadi utamakan kebutuhan kita. Kalau uang kita terbatas, tundalah pembelian-pembelian, ya barang mewah atau mengganti barang-barang yang sudah ada. Seringkali yang jadi masalah ini loh Bapak Ibu Saudara, kita ini mengikuti orang lain kok punya HP baru, punya mobil baru, punya sesuatu yang baru. Kita pingin dan kita membandingkan. Tuhan itu kan orang itu diberkati, masa saya enggak diberkati Tuhan.
Ya, itu yang seringkali menjadi masalah buat kita, membandingkan diri kita dengan orang-orang lain yang kelihatannya lebih sukses daripada kita. Tapi pelajaran yang kita bisa lakukan, utamakan kebutuhan daripada keinginan yang mungkin kita tidak bisa penuhkan terus karena terus berkembang mengikuti gaya orang lain. Ya, ada yang berkata gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara banyak tekanan artinya banyak gaya. Ya, orang punya HP baru, pingin. Ya, saya seringkali ngingetin anak-anak saya ya, kepinginnya beli HP baru. Wah, ini kan kameranya bagus, ya ini memorinya lebih cepat dan macam-macam. Kita enggak usah terlalu ngikutin seperti itulah. Kalau kamu sudah punya cukup bagus, ya cukuplah. Ya, enggak usah terlalu ngikutin yang lain. Ya, ada orang yang ingin, ke sana healing situ, healing sini. Ya, itu kok ke sana-sana kita kepingin. Uang pas-pasan, kebutuhan kacau, ya tapi kita memaksakan, akhirnya apa? Ya kacaulah keuangan kita. Ya, utamakan kebutuhan, keinginan. Pertanyaannya, Pak, kalau uangnya tetap kurang, Pak, ya pengeluarannya lebih besar, ya apa yang kita harus lakukan? Mencatat tadi itu menolong kita bisa memilah mana yang memang kita perlu keluarkan, mana yang tidak. Tapi kalau memang tetap perlu, ya saya menyarankan beberapa hal. Bapak Ibu Saudara perlu bekerja, cari pekerjaan yang mungkin mendapatkan keuangannya lebih lagi, besar lagi, pendapatan yang lebih besar. Kalau memang itu sudah dilakukan, mungkin pasangan yang saat ini tidak bekerja, ikutlah bekerja. Dukunglah suami, ya jangan biarkan dia berupaya sendiri, dukunglah dia berupaya minta Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kalau mungkin saat ini tidak punya modal yang cukup kuat untuk usaha sendiri, ikutlah orang lain bekerja, tidak usah malu, ya supaya kita bisa mencukupkan kondisi yang ada. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya ketika sedang menyiapkan firman Tuhan ini, ada seorang teman saya di Jogja, S3, doktor, lulusan luar negeri, ya. Dia seorang dosen yang cukup punya kedudukan tinggi di universitasnya. Dia memotret belakang pintu mobilnya, isinya tumpukan-tumpukan beras. Ya, dan dia berkata, pokoknya halal. Bapak Saudara, dia tidak malu sebagai dosen, S3. Ya, doktor. Tapi jualan beras, tidak malu, demi keluarganya. Ya, sementara kita punya kekuatan, mari kita bekerja dengan keras, lebih keras. Punya waktu, punya kesempatan bekerja lebih keras. Bapak Ibu Saudara yang mungkin usia mungkin lebih muda, saat ini ada banyak pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan dari rumah. Ya, bisa jadi konten kreator mungkin melakukan sesuatu, bisa bekerja, menerjemahkan atau jualan online dan banyak hal. Lakukan sesuatu ya untuk menolong kita supaya memiliki pendapatan lebih daripada pengeluaran. Saran saya untuk istri-istri yang tidak bekerja, coba belajar apa yang dilakukan oleh suami Anda. Ya, belajar. Ya, kalau satu kali Tuhan izinkan suami Anda punya rencana usaha yang baru, ibu-ibu bisa mulai mengerjakannya sendiri tanpa tergantung dengan suami. Atau minta maaf kalau suami dipanggil Tuhan. Istri tetap bisa melanjutkan usaha yang ada. Beberapa jemaat mereka kebingungan ketika ditinggal suaminya. Dia bingung, saya tidak pernah melakukan hal ini. Yang jualan itu suami saya, yang beli barang suami saya, semuanya suami saya. Saya tidak tahu yang kamu lakukan apa. Ya saya menikmati hidup, tapi akibatnya apa? Ketika suaminya meninggal, dia kebingungan. Saya mendorong istri-istri, ngerti apa yang dilakukan oleh suami dan ikutlah di sana. Kembangkanlah usaha bersama dan Anda bisa meneruskan dengan baik. Anak-anak yang sudah makin dewasa, makin besar, dorong dia untuk membantu kalau memang perlu dilakukan untuk demi mencukupkan kebutuhan keluarga. Ada 2
ada 2 orang yang berpasangan suami istri maksud saya. Ya, mereka kerja di pabrik. Dan pada waktu yang lalu, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, sang istri di PHK. Dan akhirnya terpaksalah dia keluar dan apa yang dilakukan? Dia mulai jualan gorengan dari rumah ya, tempe, tahu, ya telo dan macam-macam lah itu ya, dia buat dari rumah begitu. Dan berapa bulan kemudian suaminya menyusul. Dan akibatnya apa? Mereka kebingungan, tetapi usaha sang istri ini mulai jalan. Ada banyak orang yang beli dari luar kota, bahkan luar pulau. Saya pikir aneh juga ya, ada orang luar kota, luar pulau beli gorengan dari kota Salatiga, jauh gitu ya. Aneh juga, tapi dia promosikan Facebook, promosikan macam-macam. Berkat Tuhan itu terbuka buat mereka, akhirnya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan permintaan-permintaan penjualan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meminta kesediaan anak-anaknya. Sementara mereka tidak belajar, mereka membantu orang tua ini. Dan Tuhan memberkati usaha dari mereka, keluarga ini. Meskipun mereka keluar dari perusahaan pabrik yang ada, tapi mereka dicukupkan dengan pendapatan yang ada. Anak-anaknya menolong dia. Anak-anak, kalau engkau ada di sini, tolonglah orang tuamu. Jangan kau berpikir, aku kan belajar, aku bisa masih muda. Tolong orang tua supaya lepas daripada ikatan hutang dan macam-macam atau tidak bisa membiayai kita dan kita perlu mencukupkan keluarga kita. Ingat ya Bapak Saudara, ketika kita dicukupkan, kita mempunyai kemampuan hal ini, maka kita tidak merepotkan orang lain. Tuhan dipermuliakan karena kita tidak meminta-minta dan semuanya kita bisa lakukan di dalam kesetiaan kita pada Tuhan dan Tuhan melimpahkannya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan bersama-sama ini, miliki anggaran keuangan. Ya, anggaran keuangan. Mungkin yang sudah cukup rasa ini tidak perlu. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu sadar bahwa catatan dan anggaran ini jadi sebuah hal yang menolong kita mengetahui pendapatan pengeluaran kita secara keseluruhan. Ya, karena standar setiap orang itu berbeda. Ada yang single, ada yang keluarga, berbeda. Ada yang karyawan, ada yang pemilik usaha. Apa yang dilakukan berbeda. Karyawan terima uang, pemilik usaha harus membayar gaji. Karyawannya harus dilakukan. Dan sekali lagi saya berkata, tidak usah membandingkan dengan yang lain, mengikuti cara mereka mengeluarkan uang. Ya, catat supaya kita paham pendapatan pengeluaran keseluruhannya. Dari situ kita bisa mengontrol pengeluaran keuangan kita, apa yang bisa kita hemat. Tidak usah harus jajan, masak dari rumah, ya ke kantor, tidak usah malu, bawa bekal. Ya, kalau memang diperlukan, ya ada kopi misalnya ya, ayo ngopi gitu ya. Biasanya ada pagi-pagi ada siapa yang belum ngopi gitu ya. Ada orang-orang yang ngopinya tidak hanya di rumah tapi di tempat-tempat mahal begitu ya. Padahal bentuknya ya rasanya mungkin ya gitulah ya. Tetapi gengsinya memang berbeda. Sehingga akhirnya kita perlu memutuskan mana yang kita mau ambil. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita perlu kurangi. Memakai barang-barang yang bermerek. Ya Bapak Ibu Saudara bisa pilih ya baju. Ada yang satunya mungkin 50.000, 100.000, tapi ada baju yang jutaan ada. Ya, kita bisa memilih begitu. Siapa belum tentu yang mahal itu mutunya baik. Aqua di toko berbeda harganya dengan di hotel, ya. Dan banyak hal yang lain. Ya. Kalau misalnya perlu kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun, yang tidak membuat kita sehat, berhenti. Rokok misalnya. Ada kejadian di mana orang tua datang ke sekolah tidak bisa membayar uang sekolah anaknya. Setelah dicek, ternyata orang tuanya itu setiap hari beli rokok sebungkus sekali. Rokok itu berapa itu ya? 15 ribuan, 10 ribu, 15 ribuan. Lah kalau dikumpulkan sebulan tentunya bisa membayar uang sekolah loh. Tapi ini dia datang minta keringanan, karena apa? Ya dia tidak bisa bayar uang sekolah.
ada hal-hal yang harus dihindarkan, harus dikurangi, harus berhentikan. Ya. Mumpung ngomong sekolah ya Bapak Saudara, kita punya sekolah Betel Bapak Saudara. Itu adalah pelayanan di mana kita berada di gereja Betel ini. Bapak Saudara bisa mempercayakan anak-anak Anda di sana, ya. Sekolah Betel tidak kalah mutunya dengan yang lain. Ya, kita banyak mencapai prestasi-prestasi. Anda Bapak Saudara bisa support doa, support daya, support dana supaya sekolah ini maju. Kalau punya anak, masukkan, mumpung lagi buka pendaftaran, ya, cucu silahkan didaftarkan. Ya, itu pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan Bapak Saudara. Anggaran juga mendorong kita untuk mencapai tujuan finansial. Maksudnya apa? Kita bisa menabung, kita bisa investasi, kita menyiapkan dana darurat. Dana darurat itu dibutuhkan kalau misalnya sewaktu-waktu kita sudah tidak bekerja atau mungkin di PHK, kita masih bisa hidup, tidak merepotkan orang lain. Kita perlu menyiapkan hal itu. Bahkan mungkin yang kita inginkan, rumah, kita perlu DP, warisan yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Dikatakan firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Tentunya kita kepingin juga kan memberikan warisan kepada anak cucu yang ada. Anggaran membuat kita berbagi kepada sesama. Mengapa seringkali kita sukar berbagi? Karena kita merasa tidak cukup. Tapi ketika kita punya anggaran-anggaran akan menolong kita, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan berbagi dengan orang lain. Anggaran juga menolong kita untuk bisa mengembalikan milik Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang perpuluhan, persembahan khusus. Ya, kalau seseorang itu menghormati pribadi, ya, kita menghormati Tuhan, maka kita akan memberikan dengan sukarela, sukacita mempersembahkan kepada Tuhan kita. Dengan anggaran kita akan ditolong, kita akan menyisihkan, kita bisa memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Sementara saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ketemu dengan sebuah anggaran yang sederhana. Ya, mungkin gaji Bapak Ibu Saudara di atas itu oke, enggak masalah. Yang saya kasih contoh ini adalah anggaran yang pas-pasan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana ya. Pendapatannya 3 juta Bapak Ibu Saudara. Ya. Butuh beras, butuh gas, butuh galon. Ini galon nih rasanya mungkin sekarang ada isi ulang, bisa dikurangi mungkin ya. Gula, kopi, ya, ada TPQ, ya, kita enggak ngasih ke sana ya. Tapi dia lihat, dia mencatatkan semua pengeluaran yang ada. Dan kemudian dia menyisihkan untuk jajan, menyisihkan untuk dana darurat, menyisihkan untuk tabungan, menyisihkan untuk cicilan. Dan sisanya bisa dimasukkan ke dalam kaleng, masuk kaleng receh-receh yang ada. Ya, sederhana, Bapak Saudara bisa lakukan hal ini. Sekali lagi ketika kita bisa mengelola dengan baik berkat Tuhan, Tuhan mempercayakan hal yang lebih lagi, maka kita juga akan makin baik mengelolanya. Ya, hal yang ketiga yang kita bisa belajar adalah mengupayakan menabung, Bapak Saudara. Pertanyaan lagi, kalau enggak cukup gimana? Tadi kembali ke nomor 1. Kalau enggak cukup, bekerja, istri cari tambahan, semua cari ya. Karena untuk tujuan pensiun, dana darurat, investasi, warisan, dan lain-lain. Cermat dengan uang-uang receh. Ya, seringkali untuk parkir, yang kembali parkir, uang apa receh, bisa disimpan. Ya, berhenti dari kebiasaan buruk seperti yang tadi saya ngomong gitu ya Bapak Saudara. Mungkin ada hal-hal yang Anda bisa berhenti, merokok, judi, minuman keras, kopi, dan macam-macam. Kita bisa berhenti dari sana. Ya, bisa disiapkan dana darurat untuk masa-masa waktu tertentu. Masa tua pun Bapak Saudara masih kepingin ngasih cucu-cucu, anak-anak. Ya. Om Julius sebagai teladan kita, salah satu teladan, dia ngomong saya kasih berkat juga untuk cucu saya. Oh, satu pelajaran yang baik juga. Kita mungkin bisa tiru gitu ya. Nah, mengupayakan dari menabung dan hal yang praktis yang lain yang saya berkata, kelola hutang dengan baik. Ya. Ada yang berkata ini rumus umumnya 50% untuk kebutuhan pribadi, ya 30% maksimal untuk hutang-hutang, yang 20% untuk
disimpan, investasi, saving, invest. Nah, Bapak Saudara pilih utang yang produktif dan konsumtif. Produktif itu pada akhirnya bisa digunakan untuk mendapatkan uang, misalnya beli sepeda motor untuk jadi ojek online, ya. Mungkin beli sesuatu untuk menghasilkan uang. Hindari konsumtif ya Bapak Saudara. Tundalah untuk hal-hal yang tidak perlu, ya. Yang lain bisa melakukan, mungkin kita terbatas. Ya, tetapi ketika kita bisa mengendalikannya, maka kita bisa hidup dengan nyaman. Ya. Biasanya ada orang yang beli mobil, beli rumah bersamaan dan akhirnya bingung ketika harus melunasi. Diatur. Atau memang belum butuh mobil baru, tapi beli mobil baru. Padahal harganya makin lama makin turun, tapi biayanya makin tinggi, begitu ya. Dan pastikan hutang-hutang ini tidak mengganggu kebutuhan kita. Kartu kredit, ya, yang punya banyak kurangilah. Ya, ada yang 3, 4 kurangi. Ya, 1 saja misalnya, atau 2 saja. Pastikan tidak kartu kredit bukan jadi hal yang mengikat kita. Hampir setiap hari ada orang yang telepon ke saya, Pak, kartu kreditnya belum dipakai nih Pak, ada uang bisa dipakai tanpa jaminan. Ya itu menarik, tapi pada akhirnya kalau kita tidak bisa bayar utang, repot juga. Ya. Dan firman Tuhan menegaskan, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya. Kalau utang yang produktif, silakan dipikirkan dan pastikan Anda bisa membayarnya. Amsal 22 ayat 7, orang kaya itu menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Di dalam kehidupan saya memiliki prinsip sebisa mungkin saya membayar tunai, tidak mau bayar hutang. Ya. Meskipun itu berarti apa? Harus mengumpulkan sekian lama. Ya. Mungkin baru bisa membelinya. Tetapi dari firman Tuhan ini menolong kita, ketika kita tidak punya utang, maka tidak ada seorang pun yang memperbudak kita. Entah itu bank, entah orang lain. Ya. Dan satu hal yang saya percaya bahwa mengelola keuangan adalah satu hal yang kita perlu ketahui juga. Ada sebuah kesaksian iman dari kehidupan kami. Ya. Waktu kami memulai pekerjaan, 22-23 tahun, kami memutuskan beli rumah. Ya. Beli rumah di Salatiga, tidak punya uang, orang tua tidak kaya, dan kami memutuskan 20 tahun untuk mencicil hutang yang ada. Ada yang berkata, kamu cari utang kok 20 tahun. Ya, saya ngomong memang tidak punya uang, saya ngomong, loh kamu kan kerja di bank, memang saya dan istri kerja di bank, pakai dasi, tapi uangnya pas-pasan begitu ya. 20 tahun. Ya diomongin seperti itu. Nah tapi ini yang hikmat yang diberikan Tuhan buat kami. Ya, ketika kami sadar ini menjadi sebuah hal yang memberatkan 20 tahun waktu yang sangat panjang. Setiap kali ada uang tambahan bonus atau apa, pokoknya dilunasi sedikit. Pokoknya dilunasi, setiap tahun sedikit. Setiap tahun sedikit. Tuhan buka jalan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong ini cukup memberatkan Tuhan. Tuhan buat jalan. Ya, satu kali ada sebuah berkat yang cukup besar dan akhirnya kita lunasi semua itu. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, 20 tahun kami selesaikan sekitar 7 tahun. Tuhan sanggup menolong kita untuk melunasi hutang-hutang yang tidak mungkin. Karena Tuhan punya cara, ketika kita setia, maka Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Amin. Kalau Anda punya hutang-hutang yang masih saat ini terbuka dan Anda merasa ini jadi ikatan, ayo datang sama Tuhan. Tuhan tolong kasih cara supaya aku bisa melunaskan hal seperti ini. Bantu aku cakap, ya buat catatan-catatan apa yang harus dikurangi. Di kesempatan-kesempatan terbatas ya, kalau misalnya terbatas harus beli sesuatu yang sama, misalnya bisa beli sabun yang mahal atau murah ya, ketika kita terpaksa ya belilah yang sewajarnya, yang cukup buat kita sesuai dengan anggaran kita. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi saya berkata bahwa ketika kita cakap mengelola keuangan kita, ya
Orang lain tidak akan disukarkan dengan kehidupan kita. Kita bisa bangga dengan tangan kita sendiri bisa bekerja dengan baik dan mencukupkan keluarga. Dan Tuhan dipermuliakan. Tidak ada orang yang kehidupannya kacau karena keuangannya. Makanya kita perlu belajar mengelola keuangan kita dengan baik. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki banyak, tetap kelola dengan baik. Firman Tuhan mengingatkan kita, hai orang-orang yang kaya, tetaplah engkau rendah hati, jangan tinggi hati. Jangan berharap kepada uang yang ada. Bapak Saudara bisa sadar ketika pandemi ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, bangkrut dan macam-macam. Ada orang-orang yang kehilangan uang karena mereka punya sakit yang lama sehingga tidak bisa menyimpan uang dan uangnya habis. Ada uang yang banyak yang habis karena apa? Ada keluarga, anak yang kacau, yang menghabiskan uang. Ada banyak sekali yang bisa menghabiskan kekayaan tabungan kita. Tetapi biarlah orang percaya mengandalkan Tuhan. Orang percaya, lebih percaya Tuhan daripada kekayaan kita. Karena kesanalah orang benar datang. Orang benar datang kepada Tuhan. Bukan mengandalkan apa yang kita punyai. Saya berdoa supaya setiap orang percaya memiliki kesehatan rohani dan kita mengatasi masalah yang muncul karena pergumulan keuangan yang ada. Rick Warren berkata demikian. Banyak orang tidak sadar bahwa uang itu punya dua sisi. Yang pertama, tes dan sekaligus kepercayaan daripada Tuhan. Tes itu membuat kita ketika kita diberkati Tuhan, itu membuktikan kepada siapa pada akhirnya kita ini mengabdi, kepada Tuhankah atau kepada Mamonkah? Ya. Dan ketika kita sadar mendapatkan keuangan, itu sekaligus juga bicara tentang kepercayaan daripada Tuhan. Kita perlu mengelolanya dengan baik, karena itu dipercaya karena Tuhan. Uang tidak dibawa mati, Bapak Saudara. Tetapi orang yang tidak punya uang setengah mati rasanya, benar? Ya, betul ya. Uang bukan segalanya, oke. Tapi banyak hal yang kita butuh uang untuk menyelesaikannya atau membayarnya. Ya. Cinta juga tidak harus ada uang, benar? Tapi kalau ada uang, cinta lebih indah. Bisa membelikan sesuatu untuk pasangan kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar untuk mengelola keuangan yang ada. Selamat mengelola berkat Tuhan dengan bertanggung jawab. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan.